Swastiastu. Baik, selamat siang teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Nama saya Yusri Yuniati Taswin, NIM 2018 110034. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang konsep diri. Baik, kita langsung saja ke materinya. Yang pertama itu latar belakang tentang konsep diri. Konsep diri adalah kesadaran akan pandangan, pendapat, penilaian, dan sikap seseorang terhadap dirinya sendiri yang meliputi fisik, diri pribadi, diri keluarga, diri sosial, dan juga etika. Pada hakikatnya, konsep diri adalah persepsi kita terhadap aspek, pengalaman, dan interaksi kita dengan orang lain. Yang pertama itu pengertian konsep diri. Konsep diri adalah gambaran yang ada pada diri individu yang berisi tentang bagaimana individu melihat dirinya sendiri sebagai pribadi yang disebut dengan pengetahuan diri. Bagaimana individu merasa atas dirinya yang merupakan penilaian atas dirinya, serta bagaimana individu menginginkan dirinya sendiri. Yang kedua itu jenis-jenis konsep diri. Nah, pada jenis-jenis konsep diri ini ada dua, yaitu konsep diri positif dan konsep diri negatif. Di mana konsep diri positif itu merupakan orang yang memiliki konsep diri positif akan lebih mudah beradaptasi dengan banyak situasi. Ciri-ciri individu yang memiliki konsep diri yang positif itu adalah menganggap orang lain itu sama dengan dirinya, punya keyakinan untuk mampu mengatasi berbagai macam masalah yang menghampiri dirinya. Terus konsep diri negatif itu merupakan orang-orang yang memiliki konsep diri negatif cenderung lebih pesimis dan sulit untuk melihat kesempatan dalam kesulitan. Contoh-contoh konsep diri negatif itu yang pertama, sangat sensitif terhadap kritikan orang lain. Artinya dia tidak mau menerima masukan dari orang lain tentang dirinya. Yang ketiga itu peranan konsep diri dalam menentukan perilaku. Konsep diri mempunyai peranan penting dalam menentukan perilaku individu. Individu memandang atau menilai dirinya sendiri akan tampak jelas dari seluruh perilakunya. Dengan kata lain, perilaku seseorang akan sesuai dengan cara individu memandang dan menilai dirinya sendiri. Konsep diri juga merupakan inti dari pola perkembangan kepribadian seseorang yang akan mempengaruhi berbagai sifat. Yang selanjutnya itu aspek-aspek konsep diri. Konsep diri sendiri merupakan kombinasi dari berbagai aspek, yaitu citra diri, intensitas afektif, evaluasi diri, dan periode posisi tingkah laku. Sedangkan aspek-aspek konsep diri itu ada beberapa. Yang pertama, aspek fisik, aspek psikis, aspek sosial, dan aspek moral. Indikator konsep diri. Ada dua jenis indikator konsep diri, yaitu yang pertama indikator konsep diri positif dan indikator konsep diri negatif. Indikator konsep diri positif itu akan selalu yakin kemampuannya dalam mengatasi masalah. Yang kedua, kita akan selalu terbuka. Yang ketiga, kita tidak mengalami hambatan untuk berbicara dengan orang lain, bahkan dalam situasi asing atau baru pertama kali ketemu. Terus indikator konsep diri negatif itu yang pertama menyebabkan seseorang mengalami kesulitan dalam berbicara dengan orang lain. Selanjutnya, tahapan konsep diri. Menurut Erikson, konsep diri ini berkembang melalui 5 tahap, yaitu sebagai berikut. Perkembangan yang pertama dari sense of truth versus truth pada anak usia 1,5 sampai 2 tahun. Tahap ini akan menciptakan konsep diri yang didasarkan pada hubungan antara orang tua dan anaknya. Yang kedua, perkembangan dari sense of anatomy pada anak usia 2 sampai 4 tahun. Tahap ini dapat mengembangkan sikap mandiri pada anak. Yang kelima, faktor yang mempengaruhi konsep diri.
Individu semenjak lahir dan mulai tumbuh, mula-mula mengenal dirinya dan mengenal dahulu orang lain. Saat kita masih kecil, orang penting yang berada di sekitar kita adalah orang tua dan saudara-saudara kita. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri itu adalah ada beberapa, yaitu yang pertama nama dan julukan, yang kedua pengalaman, yang ketiga kondisi tubuh, yang keempat kreativitas, dan yang kelima usia. Langkah-langkah untuk memiliki konsep diri positif, yaitu konsep diri positif bersikap menerima akan diri kita sendiri, akan merupakan suatu kebanggaan yang besar tentang diri sendiri. Konsep diri yang positif bersifat stabil dan bervariasi. Pembentukan dan pengembangan konsep diri. Konsep diri merupakan proses yang berkelanjutan sepanjang hidup manusia. Konsep diri masih dapat diubah asalkan ada keinginan dari orang yang bersangkutan. Artinya, kita masih bisa merubah konsep diri kita. Intinya ada kemauan dari diri kita sendiri. Nah, di sini juga ada orang lain yang dapat mempengaruhi konsep diri, yaitu orang tua kita, teman sebaya, masyarakat, dan juga pola asuh. Yang berikut, keefektifan layanan konseling individu dalam mengembangkan konsep diri. Konsep diri terbentuk dalam proses waktu yang relatif lama. Konsep diri bukannya bawaan, tapi berkembang melalui tahapan-tahapan, yaitu yang pertama, membuka diri. Dengan membuka diri, konsep diri akan menjadi lebih dekat pada kenyataan bila konsep diri sesuai dengan pengalaman kita. Yang kedua, percaya diri. Orang yang tidak percaya diri akan cenderung sedapat mungkin menghindari komunikasi, tetapi orang yang percaya diri dalam komunikasi akan menarik diri dalam pergaulan, berusaha sekecil mungkin untuk berkomunikasi. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi ada kesalahan. Saya akhiri presentasi saya dengan nama Santi. Om Santi Santi Om. Terima kasih.